Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Dot Channel. Untuk kasus kedua langsung, yang Nifas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan aspek pada masa nifas dengan infeksi postpartum. Definisi infeksi postpartum adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia terjadi sesudah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari berturut-turut dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan pengecualian 24 jam pertama. Infeksi terbatas pada puerperium, vulva, vagina, serviks, dan endometrium. Vulvitis merupakan infeksi pada vulva. Vulvitis pada ibu pasca persalinan terjadi di bekas sayatan episiotomi atau luka perineum, tepi luka berwarna merah dan bengkak. Jahitan sudah lepas, luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan nanah. Vaginitis merupakan infeksi pada daerah vagina. Vaginitis pada ibu pasca persalinan terjadi secara langsung pada luka vagina ataupun luka perineum. Permukaan mukosa bengkak dan kemerahan, terjadi ulkus dan getah mengandung nanah yang keluar dari daerah ulkus. Untuk servisitis merupakan infeksi yang sering terjadi pada daerah serviks, tapi tidak menimbulkan banyak gejala. Luka serviks yang dalam dan meluas dan langsung ke dasar ligamentum latum dan dapat menyebabkan infeksi yang menjalar ke parametrium. Untuk endometritis merupakan infeksi yang biasanya demam dimulai dalam 40 jam postpartum dan bersifat naik turun. Kuman-kuman memasuki endometrium. Ini biasanya pada insersio plasenta dalam waktu singkat dan menyebar ke seluruh endometrium. Mastitis, infeksi pada payudara. Infeksi terjadi karena adanya luka pada puting susu dan bendungan ASI. Infeksi yang penyebarannya melalui pembuluh darah. Septikemia, bakteri toksinnya langsung masuk ke dalam peredaran darah dan menyebabkan infeksi. Piemia, infeksi dan abses pada organ-organ yang diserang yang didahului oleh terjadinya tromboflebotitis. Untuk tromboflebotitis, ini perluasan invasi mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah vena di sepanjang vena dan cabang-cabangnya. Parametritis, infeksi yang terjadi di parametrium atau jaringan ikat sekitar uterus. Untuk peritonitis, inflamasi pada peritoneum yang merupakan lapisan membran serosa rongga abdomen. Salpingitis, ini reaksi inflamasi dan infeksi pada saluran tuba. Oovoritis, infeksi pada ovarium. Untuk etiologi infeksi postpartum, bakteri-bakteri yang sering menyebabkan infeksi antara lain Streptococcus haemolyticus anaerobik. Ini adalah masuknya bakteri secara eksogen dan menyebabkan infeksi berat. Infeksi ini biasanya ditularkan dari penderita lain, alat-alat yang tidak steril, dan tangan penolong. Untuk Staphylococcus aureus, ini masuknya secara eksogen, infeksinya dalam tingkat sedang, banyak ditemukan sebagai penyebab infeksi di rumah sakit. Escherichia coli, ini sering berasal dari kandung kemih dan rektum, yang menyebabkan infeksi terbatas pada perineum, vulva, dan endometrium. Bakteri ini merupakan sebab penting dari infeksi traktus urinarius. Untuk Clostridium velki, ini bakteri ini bersifat anaerob, jarang ditemukan akan tetapi sangat berbahaya. Infeksi ini lebih sering terjadi pada abortus criminalis dan partus yang ditolong oleh dukun dari luar rumah sakit. Caranya infeksi yaitu dari tangan pemeriksa atau penolong yang tertutup sarung tangan pada pemeriksaan dalam atau operasi, di mana membawa bakteri yang sudah ada dalam vagina ke dalam uterus. Kemungkinan lain adalah sarung tangan atau alat-alat yang dimasukkan ke dalam jalan lahir tidak sepenuhnya bebas dari bakteri. Yang kedua, drop infection, sarung tangan atau alat-alat terkontaminasi bakteri yang berasal dari hidung atau tenggorokan tenaga kesehatan. Di dalam rumah sakit banyak bakteri-bakteri patogen yang berasal dari penderita dengan berbagai jenis infeksi. Bakteri-bakteri ini bisa dibawa oleh aliran udara kemana-mana, antara lain misalnya
handuk, kain-kain, alat-alat yang digunakan untuk merawat wanita dalam persalinan atau nifas. Untuk faktor resiko infeksi postpartum, yang pertama faktor status sosioekonomi. Faktor sosioekonomi telah dilaporkan bisa mempengaruhi infeksi nifas. Penderita dengan status sosioekonomi rendah mempunyai risiko timbulnya infeksi nifas jika dibandingkan dengan penderita dengan kelas sosioekonomi yang menengah, terutama bila timbul faktor risiko yang lain, misalnya ketuban pecah prematur dan seksio sesaria. Status sosial ekonomi yang rendah ini dihubungkan dengan timbulnya anemia, status nutrisi atau gizi yang rendah, dan perawatan antenatal yang tidak adekuat. Dalam proses persalinan sangat mempengaruhi risiko timbulnya infeksi nifas. Di antaranya ialah partes lama atau partes kasep, lamanya ketuban pecah, korioamnionitis, pemakaian monitoring janin intrauterin, jumlah pemeriksaan dalam yang dilakukan selama proses persalinan dan perdarahan yang terjadi. Tindakan persalinan merupakan salah satu faktor risiko penting untuk terjadinya infeksi nifas. Seksio sesaria juga merupakan faktor utama timbulnya infeksi nifas. Penderita yang mengalami SC mempunyai faktor risiko 5-30 kali lebih besar. Selain itu, beberapa tindakan pada persalinan misalnya ekstrasi forceps, tindakan episiotomi, laserasi jalan lahir, dan pelepasan plasenta secara manual, ini juga akan menimbulkan risiko infeksi nifas. Semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh seperti kurang gizi atau malnutrisi dan anemi. Persalinan lama khususnya dengan ketuban pecah yang lama sebelum persalinan. Kemudian teknik-teknik seperti tidak sempurna, kemudian pemeriksaan dalam selama persalinan pada pecah ketuban, tidak memperhatikan teknik mencuci tangan. Oke, siap. Oke. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.